Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada mahasiswa Universitas Budi Dharma, khusus mata kuliah Teknik Riset Operasional. Kali ini kita membahas mengenai penggunaan dari program POM QM for Windows 3 untuk aplikasi penggunaannya untuk materi Teknik Riset Operasional, bagian program linear, metode simplex, metode penugasan. Oke, kali ini kita mulai untuk pembahasan mengenai programnya. Pertama, Anda harus mendownloadnya program dari POM QM for Windows 3. Pertama, setelah Anda ingin melakukan penginstalan, kita lakukan next saja terus. Kemudian di sini kita diusahakan untuk mengisi ini terserah mau buat nama Anda, baik itu nama lengkap maupun tidak nama lengkap ya. Saya buat nama saya Iksan ya, Universitas Budi Dharma ya. Kemudian course profesornya ini kosongkan saja, langsung kita next. Dilihat nama cannot be changed later ya kan, kita buat next saja, kita langsung next saja terus. Ini proses registrasi ya, penginstalan ya. Untuk setelah selesai dari hal seperti ini, baru kita lihat dari share screen-nya, kita lihat dari awalnya di tampilan dari tombol start ya. Tombol start karena bisa lihat program dari POM QM for Windows itu yang sudah kita jalankan atau kita sudah install. Oke, lanjut kita. Setelah dilakukan penginstalan program, tampilannya seperti ini ya. Ini saya pakai versi yang 5. Oke, kita tutup saja. Kita lihat programnya sudah ada di layar monitor kita. Menggunakan program POM QM for Windows 3-nya. Ini tampilan awal dari program POM QM for Windows 3. Kemudian di sini kita lihat ada beberapa modul yang harus kita pakai, itu yang tadi saya bilang assessment, ada program linear, ada linear programming ya, kemudian ada network jaringan, kemudian ada statistik simulation, ada ball programming. Lanjut kita, ini tampilan layar awalnya, kita pakai yang linear programming dulu. Nah, kita buat new. Ini tampilannya, kita mau ngisi number constraints-nya berapa gitu, variabel yang kita gunakan. Misalnya kita pakai 2 dan 2. Ini kita lihat dari soal, dari modul yang sudah saya siapkan. Kita bisa lihat pertama modul yang sudah saya siapkan ini ya, POM QM for Windows 3, ditulis oleh Iksan Parindori, Universitas Budi Dharma. Pertama kita lihat analisanya, terdiri dari penggunaan ini adalah program komputer ya, yang digunakan untuk memecahkan masalah manajemen dalam bidang produksi dan operasi yang bersifat kuantitatif. Kalau berbicara kuantitatif, itu kita lihat bagaimana data-data yang akan diberikan itu berbentuk variabel-variabel yang harus dirubah dalam bentuk persamaan matematika. Oke, kemudian ini memudahkan untuk pengoperasian, menjadikan POM QM for Windows sebagai alternatif aplikasi guna membantu pengambilan keputusan seperti misalnya menentukan kombinasi produksi yang sesuai agar memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Ada sekitar di dalam modul saya sekitar ada 20 program yang ada di modulnya.
betul kita lihat programnya ada sekitar 20 modul ya. 20 modul seperti yang tadi kita lihat dulu, kita cancel ya. Kita lihat di sini ada sekitar 20 modul. Penggunaannya di sini modulnya ya, yang saya sebutkan tadi. Nah, lanjut kita ke pembahasan dari modul tersebut. Pertama, beberapa dari modul itu kita bisa lihat ya, terdiri ini tadi yang ada di modul ya, menggunakan program POM Kemfor Industri. Lanjut, itu terdiri dari bagian POM-nya adalah ini nanti judulnya ya, nama programnya yang akan kita buat, baik itu maksimasi atau minimasi. Kemudian ada menu bar, ada toolbar. Terlihat contohnya baik ke metode penugasan. Pertama, ini terdiri dari, kita ambil dulu program yang namanya modul asesmen ya, asesmen, kemudian new ya, masukkan data variabelnya 2 dengan 2. Nah, kita lihat di sini variabelnya 2 dengan 2 ya, modul. Kita ambil asesmen, kemudian kita ambil new, ambil 2 dengan 2. Oke, kita lanjutkan saja. Oke, ini terdiri mesin 1, mesin 2. Kita lihat bahan yang tadi ya, mesin 1. Kemudian kita isi titelnya adalah ya, ini proses maksimasi dengan minimasi. Oke, kita lanjut. Prosesnya adalah pengisian data yang ada. Contohnya kita buat sini mesin 1, mesin 2 ya. Oke, dalam aplikasinya lihat untuk yang detailnya ya, kita buat terdiri ada 4 mesin. Berarti kita buat tambahkan lagi untuk yang minimasi job 1, job 2, job 3 nya ya. Di dalam modul kita bisa lihat Rehan 1, Rehan Hamdan Hasan Jakwan ya. Rehan bisa lihat modulnya kembali ya, sistem new, kita lihat boleh 4. Ini namanya terdiri dari Rehan Hamdan, berarti dia 4 ya. Nah, ini kita ulangi lagi, new berarti 4 dengan 4. Karena terdaftar adalah di modul ada 4. Kita bisa lihat, kita isikan nanti di sini si Raihan. Kemudian kita lihat di sini Hamdan. Kemudian kita isikan lagi si Hasan. Yang terakhir adalah si Zakwan ya. Zakwan. Oke, kemudian mesin 1 kita buat ganti, ini jadi 1, ini 2, ini 3, ini 3, kemudian mesin ini kita ganti dengan 4 ya. Kemudian di sini 150, kemudian kita lihat 140, 250 ya. 140, kita lihat di sini 250. Kemudian terakhir adalah pengisian datanya 170. Kemudian kita lihat 200, isi data yang kedua 160. Kemudian kita lihat ya 200. Kemudian kita lihat lagi 180 ya, 40.
terus sampai dengan data ketiga dan data keempat. Ya, 180, kemudian 210, kemudian 230, kemudian kita lihat 180 terakhir di data ya mesin 180, kemudian di sini 220, 170, kemudian 200, terakhir adalah pengisian datanya adalah 160. Kemudian lakukan yang kita setelah pengisian data untuk menjalankan simulasinya, kita gunakan namanya soft ya. Hasilnya seperti ini ya, kita bisa akses link-nya sini sudah terisi ya. Data-datanya, asesmennya adalah terdapat jangkauan totalnya 680. Oke, kita lanjut dalam pengisian datanya ya. Ternyata sudah teraplikasi. Kita lihat asesmennya ya, ini pengisian datanya, asesmennya minimasi, solusi screen-nya. Oke, kemudian kita lihat untuk pengisian datanya berikutnya adalah setelah kita edit data, kita jalankan, inilah hasilnya adalah 160. Ini untuk pengisian data yang pertama ya Pak, di halaman 5. Oke, kita lihat kemudian untuk yang pengisian data modul transportasi ya, modul transportasi, kita ambil yang programnya, ini kita simpan dulu, save as, kemudian kita buat sini metode penugasan ya. Oke, kita simpan di buat saya. Oke, lanjut kita di bahan yang saya buat dengan metode penugasan ya, yang digunakan untuk kasus, kita bisa lihat di sini ya, Rehan Hamdan Jakwan ya. Sudah selesai. Oke, klik solve, kemudian hasilnya adalah ini. Lanjut kita ke linear programming ya. Linear programming untuk pengisian datanya itu terdiri dari, kita contohkan di halaman 13 ya, itu variabel 3 dengan 2. Oke, kita lihat di halaman 13, ini kita niupkan, kita ambil modul lagi, kita ambil linear programming, variabel tadi diminta dia adalah 3 dengan 2 ya, di halaman 13. Oke, di sini prosesnya pengisian datanya adalah benang constraints ya, ini bentuk constraints ya. Kita ganti itu dengan benang sutra, kemudian benang wall, kemudian seperti bagus 2 benang wall, kemudian tenaga kerja ya. Ini tiganya kita buat tenaga kerja. Oke, di X1 X2 nya di sini 40, kemudian di sini 30 ya, 30. Dia akan membentuk suatu persamaan matematika adalah 40x1 ditambah dengan 30x2 ya. Kemudian kalau yang di bawah benang wallnya 0 dengan 2 ya. Benang sutranya tadi 23 ya, 2 x2 nya adalah 3, membentuk persamaan 2x1 tambah dengan 3x2 kecil sama dengan 0 ya, karena dia proses yang disebut dengan minimasi. Kemudian kita isikan 0 dengan 2, kemudian di sini 2 dengan 1.
Kemudian setelah pengisian datanya ini pada tabel ya, tabel maksimasinya kita bisa lihat di proses minimasinya pun kita bisa lihat di sini, tidak masalah ya. Kita merubah proses maksimasi dan minimasi. Kita mulai dulu proses maksimasinya. Kita jalan programnya, kemudian kita lihat ya hasil dari perhitungan yang ada. Tulisan listnya di sini untuk ya slug 1, slug 2 nya tidak ada nol karena dia tidak berbicara dengan metode yang disebut dengan simplex. Kalau simplex dia pakai slug ya. Kemudian kita lihat lanjut ke proses menjalankannya. Kita jalankan tulisan listnya, kita tutup dulu. Kita lihat prosesnya. Nah ini. Jadi bentuk yang grafiknya pun kita bisa lihat di sini dari penggunaan dari program linearnya. Kita lihat, kita jalankan ya, grafiknya membentuk suatu persamaan ya, persamaan 2x1 di sini ya. Bentuk grafik yang kita inginkan adalah grafik apa gitu Pak. Kita lihat ya, grafik persamaannya x1, kemudian ya x2 red colornya. Oke, kita tutup dulu red colornya ya. Kalau grafiknya kita bisa lihat grafiknya berbentuk apa gitu ya. Satu dengan x2 nya. Dengan 2x2 ya. 0 dengan 2 jadi ya. Oke, begitu. Kemudian berikutnya Anda bisa mencoba di modul saya, tinggal menginputkan data, kemudian di solve, kita analisa bentuk dari persamaan yang sudah ada. Oke, terima kasih sampai sini presentasi saya. Kurang lebih minta maaf. Kalau ada pertanyaan silakan masukkan di Google Classroom atau maupun di WA Group. Terima kasih presentasi saya untuk penggunaan POMKM Korindo. Lebih jelasnya Anda bisa baca di bar saya. Oke, sampai di sini presentasi saya mengenai pembelajaran teknik riset operasional dengan menggunakan software POMKM Korindo. Terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.